Selamat pagi Bapak Ibu. Kami dari kelompok Kartini ingin membahas tentang anak yang hiperaktif. Ya, anak yang hiperaktif ini kami masalah utamanya adalah siswa yang hiperaktif susah untuk fokus dan mengikuti pembelajaran. Dan kami mempunyai langkah-langkah untuk menangani anak yang hiperaktif berdasarkan pengalaman Miss Ida dan Miss Lastri. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kami dengan orang tua melakukan diskusi, ya, diskusi dengan orang tua dengan anak ini, bagaimana proses belajarnya, bagaimana dengan perilakunya selama proses belajar. Nah, yang kedua, kita melakukan kesepakatan antara guru dan orang tua. Kesepakatan seperti apa? Misalnya, orang tua ini diharapkan menindaklanjuti terkait masalah anak, misalnya membawa ke orang ahli seperti psikolog atau ke dokter atau untuk orang-orang ahli. Nah, untuk indikator pencapaiannya adalah keberhasilan dalam kita bisa ukur dari kelakuannya. Contohnya ada berdasarkan pengalaman saya, ada anak yang hiperaktif, kita bisa katakan kamu sidang dulu ya, sebentar Miss mau ngajar dulu ya. Nah, ternyata teman-teman dia bisa menangkap apa yang kita katakan dengan cara perlahan, sabar, jangan cenderung diam dulu, ditangkap disuruh duduk, tidak. Nah, begitu langkah-langkah dan indikator pencapaian kita lakukan. Untuk menambahi ada Miss Ida. Jadi berdasarkan pengalaman saya ya menghadapi anak hiperaktif seperti ini, dia tuh saya meminta dia untuk duduk diam, itu tidak akan mungkin terjadi. Dia akan muter mengelilingi kelas atau mengganggu teman-teman yang lain ketika sedang belajar. Atau dia biasanya melakukan aktivitas sendiri, dia hanya menyanyi seperti bergumam. Itu yang selalu dan membuat para siswa lain merasa terganggu dong, ya kan? Dia bersenandung seperti itu. Semakin kuat kita larang, semakin dia bersenandung dengan keras. Nah, ketika dia udah mulai bosan, mulailah dia mengganggu teman-teman yang lain. Dia memukul keras dan akhirnya saya bilang gini, kalau kamu belum siap, kamu boleh tunggu di luar dulu deh, ya. Kamu keluar dulu. Gak mau Miss Ida, aku mau duduk di sini. Oh, oke. Berarti kamu duduk diam ya. Dia hanya diam sekitar 5 menit dan melakukan aktivitas yang seperti itu lagi ya. Jadi untuk menghandle anak ini tidak bisa memintanya nilainya sempurna ya, itu luar biasa kalau udah dapat nilai sempurna. Tapi dia untuk bahasa Inggris ya yang saya ajarkan, dia bisa berbahasa Inggris dengan baik. Itu poin yang saya bilang, oh kamu ternyata Inggrisnya pintar ya daripada menggunakan bahasa Indonesia. Ya Miss, I always use English in my home, katanya. Oh oke. Now you can sit down here. Itu hanya beberapa menit saja, kemudian muter lagi. Itu pengalaman saya mengajar siswa hiperaktif. Oke, that's enough. Any question? Ada pertanyaan? Sudah selesai. Nah, nggak usah membaca, karena membaca itu Teman-teman juga bisa nanti baca kembali ya. Ya. Yes, you did. Ya, jadi saya mau menanggapi ya dari topik yang diambil. Topiknya lumayan besar karena agak berat ya bagi seorang guru untuk menangani anak hiperaktif. Dan kebetulan di tempat saya juga ada hal yang sama seperti itu. Jadi di tempat saya juga mungkin ada yang seperti itu. Ada anak teman saya yang seperti itu. Di sana pada saat anaknya mau mendaftar, itu biasanya disampaikan orang tua menyampaikan kondisi anaknya itu seperti apa. Ya, kondisi anaknya seperti ini itu akan disampaikan oleh orang tua pada saat dia mau mendaftar. Dan
Ya, pada saat mendaftar itu biasanya orang tua kan menyampaikan kondisi anaknya seperti ini. Oh, ini kondisi yang anaknya alami gitu loh. Ini kondisi yang anaknya alami, dan respon guru biasanya respon guru yang akan menangani anak tersebut biasa pada saat dia mengalami seperti itu apa yang akan dilakukan, ya kan? Pasti guru akan bertanya ke orang tuanya apa yang akan dilakukan pada saat dia tiba-tiba seperti itu. Iya, benar. Dan itu Benar. biasanya akan dilakukan oleh guru pada saat mendampingi anaknya pada saat terjadi sesuatu. Yang ingin saya tanyakan, apa yang akan dilakukan seorang guru seandainya perbedaan tingkah laku anak di rumah dan di sekolah? Jadi di rumah nih orang tuanya ngomong nurut anaknya, sedangkan kalau di sekolah nggak nurut. Nah, itu kesulitan kita ya. Itu seperti apa? Orang tua tuh keras kepala ya kadang-kadang ya. Kok Miss Ida kalau di rumah dia bisa diam 30 menit belajar, sementara kok kalau di kelas atau dia nggak bisa diam ya. Saya mungkin ya di kelas itu ada teman ya, mungkin di kelas ada teman ya, ada orang lain. Sementara kalau di rumah kan, oh dia takut sama orang tuanya, saya harus fokus duduk. Nah ini yang sampai sekarang saya sulit untuk menghadapi masalah ini karena perbedaan pendapat antara orang tua dan guru. Itu Miss Yudit, itu kesulitan saya mengatakan bagaimana ya Bu, anak ibu kalau di rumah, anak saya Miss Ida nih, anak saya nih kalau di rumah bisa diem. Kok kalau katanya laporannya anak saya muter-muter di kelas. Nah itu kesulitan kami untuk akhirnya kami memberikan video kelakuan dia di kelas untuk membuktikan, loh ini loh anak ini seperti ini kalau di dalam kelas. Jadi menunjukkan bukti juga akhirnya. Oke, Bu, seperti itu tanggapannya ya. Kami juga mengalami hal seperti itu. Nah. Ya, jadi ada hubungan baris komunikasi antara guru dan orang tua. Ya, di sini semua anak, kalau misalnya seandainya ada anak, akan langkah apa yang diambil oleh guru dan langkah apa yang akan diambil oleh orang tua. Iya. Ya. Dan beberapa solusi yang telah dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, untuk sekolah kami ada beberapa solusi. Jadi orang tuanya itu menggunakan student teacher ya untuk mendampingi anaknya pada saat mengalami hal tersebut. Ya, terus yang berikut orang tuanya berkomunikasi dengan orang terapi ya, tenaga terapi. Bagaimana apa yang harus langkah terbaik yang diambil. Ya, yang diambil. Sedangkan yang mau saya tanyakan lagi, ini kasusnya lumayan agak berat ya. Benar. Jadi anak itu dia bisa mengkondisikan dirinya sendiri. Ya. Pada saat dia moodnya lagi baik, dia akan hidup tenang. Pada saat dia moodnya lagi nggak baik, dia akan keluar. Dan ada beberapa guru yang memang kalau dia senang gurunya, dia akan tenang-tenang aja. Iya, benar. Dan pada saat dia nggak suka gurunya, dia akan mencari sesuatu masalah. Iya, Dan benar. itu akan membuat dia tersakiti ataupun gurunya tersakiti. Benar, benar. Contoh kasus ya, jadi kalau misalnya dia lagi moodnya lagi jelek, dia akan lari, kursinya dibanting. Iya. Ya. Terus dia akan menyakiti dirinya sendiri, Iya, atau menyakiti orang yang mencoba menahannya. Iya. Ya, seperti itu. Nah, saya udah beberapa kali menangani dia pada saat terjadi hal seperti itu. Dan ada guru yang memang kalau dia nggak suka dicakar, tetapi saya nggak pernah dicakar sama anaknya. Langsung. Ya, maksudnya walaupun saya nahan kayak gimana, saya nggak pernah dicakar. Sedangkan yang lain itu dicakar gitu loh. Apa langkah yang terbaik yang diambil oleh guru atau sekolah ya, yang bisa didiskusikan dengan orang tua, solusi ke depan anaknya seperti apa? Kandang ya. Ya biasanya kalau kandang ini kebalikannya, memang ada anak yang seperti ini. Dan ini yang berbahaya. Kalau saya juga ada kemarinnya. Oke, boleh berbagi ya. Kayak anaknya sih dibilang introvert ya, gimana ya, dibilang aktif juga enggak. Tapi dia tuh tahu bawa pisau. Nah itu kan akhirnya anak-anak satu kelas kan lapor karena memang gak ada wali kelas ya. Si Kelvin nih kelas 6 kemarin. Kemudian wali kelasnya ada, jadi pada lapor ke saya kan, Wirma si Kelvin bawa pisau gitu kan. Akhirnya kan pertama kita panggil orang tua kan, anakku tuh wow pokoknya kesel lah gitu. Akhirnya karena wali kelas nggak ada, saya pendekatan. Anak laki tetap saya peluk sih, saya peluk, saya pelan-pelan. Kenapa Pin? Kok kamu bisa nekat bawa pisau? Ternyata dia bilang, kesel saya berisik.
Saya nggak bisa itu. Oh, padahal teman-temannya sudah dikasih tahu loh. Kalau nanti kalau kantin begini jangan diganggu, kantin orangnya mau tenang kayak gitu. Teman-temannya udah ada, hanya 2 orang temannya yang mau dekatin. Kayaknya dia mau curhat, saya panggil orang tuanya, saya curhat sama wali kelasnya bawa kantor. Pisaunya saya ambil pelan-pelan. Pisau nggak bawa, minggu ke depannya aja 2 minggu kemudian balok. Baloknya dikasih meja nih, bawa. Di kelas kan ada, jadi ada yang patah, ada pakunya. Saya lagi yang ngadepin. Oleh saya bilang saya bawa ke ruang perpustakaan kan, karena kan sekolah kami kecil ya, nggak ada ruang khusus lah. Jadi saya bawa ke perpustakaan, saya tanya lagi kenapa. Ya itu kasusnya, jadi dia tuh orangnya nggak mau mendengar berisik gitu loh. Oh, mendengar berisik ya. Padahal temennya juga anteng, dia duduk di pojok sendiri. Hanya 2 orang yang nemenin. Memang saya dulu udah bilang hati-hati sama ini, dia nggak boleh dengar suara berisik gitu. Tapi pas dengar suara gitu teman-teman teriak, emosi dia gitu. Tapi gitu dengan cara pendekatannya itu saya peluk pelan-pelan, saya tanya gitu. Sebut berontak sampai wali kelasnya angkat tangan, Bu Irma ini bagiannya Bu Irma yang ngurusin kayak gitu. Akhirnya udah tuh 3 kali gitu ya. Benar. Ini sebenarnya kasus siswa yang hiperaktif agak sulit ya solusi untuk akhirnya ya, karena kan mereka tetap ya akan seperti itu hingga dewasa. Jadi ceritanya ini di luar dari PKBM ya, saya punya sendiri mengajarkan privat untuk siswa seperti ini, dan dia pun seperti itu. Sampai suatu hari ibunya bilang, Miss Da, ini si Nicholas berantem sama tukang bakso. Oke, pulang-pulang dia babak belur. Kebetulan orang tuanya adalah seorang dokter, jadi dia bisa handle. Dia berdarah pulang. Terus saya lihatin, kamu kenapa Nicholas? Itu abangnya saya bercandain, abangnya nggak suka. Akhirnya saya emosi nih, saya tonjok. Abangnya balik tonjok. Nah itu hingga dia kuliah itu saya tetap menangani. Tetap dia tidak bisa duduk diam. Misida aku mau makan, putar lagi ke dapur. Misida aku mau pipis. Misida aku mau begini. Nah terus saja itu dari SD hingga dia kuliah itu saya pegang. Nah itu tapi untuk pendidikannya, untuk bahasa Inggrisnya dia luar biasa. Ini yang saya hiperaktif, tapi untuk bahasa Inggrisnya dia luar biasa. Itu loh Bu Irma yang sampai ternyata hiperaktif itu hingga dia dewasa nanti masih belum bisa. Bakalan bisa. Itu kasus yang belum bisa kita handle ya. Sulit juga ya. Cuma menenangkan dia bisa kali ya. Penyakit ya. Bukannya kalau hiperaktif itu bukannya penyakit ya. Nanti kan bisa diobatin ya. Genetik ya. Banyak barang. Nah itu yang kasus sampai sekarang belum bisa balap militer. nggak bisa case close lah ya, tetap aja lah. Iya. Ini lebih ke inquiry kolaboratif secara umum. Jadi kalau yang saya pahami, karena ini nanti hubungannya dengan pengibasan ya Bu ya. Jadi saya mau konfirmasi pemahaman saya. Dalam pemahaman saya itu inquiry kolaboratif di sini yang dimaksud adalah hasil pengamatan kelas secara umum. Jadi yang memang fenomena ini terjadi secara massal gitu ya. Kalau pengertian saya ketika ada kasus memang anak-anak yang berkebutuhan khusus itu masuknya konseling nggak sih Bu? Bukan, atau tetap masuk juga dalam Ya bisa ditangani juga. Bisa juga. Ya, dengan adanya program ini bisa juga ditangani. Tapi tidak bisa sama penanganannya. Bisa berkebutuhan khusus. Pendamping. Iya. Tadi shadow teacher ya Bu Nimal ya? Iya, harusnya kan memang ada khusus yang terlatih, tapi kenyataannya kan tidak cukup, tidak ada guru untuk itu. Jadi bukan Setidaknya ada penanganan dari kita, guru secara umum. Oh. Oke. Berarti guru perlu profil awal, diagnosis awalnya klien siswa tersebut. Kita tidak salah. Tidak salah. Berarti sekolah pun tidak salah jika meminta misalkan profil siswa tersebut misalkan dari psikolog ataupun dari dokter. Yang penting kan
nilai-nilainya kan bisa dipercaya. Tadi ada ya di awal, cuma saya nggak bacakan. Bisa dipercaya, benar-benar tidak membawa keluar. Jadi Karena seringkali ini yang kejadian di kami juga, Ya, orang oke. tua kekeh anaknya normal, Ya, tapi di itu. sekolah anaknya mohon maaf agak-agak kurang. Ya. gitu. Ya, itu dia. Makanya ketika kita memberikan treatment, takutnya sebenarnya yang kita takutkan itu adalah salah treatment saja gitu kan. Walaupun standarnya bisa kita turunkan ya Ibu ya. ya, Hanya seperti itu aja. Memang orang tua ini perlu kita ajak kolaborasi dan kerjasama. oh sangat, orang tua itu sangat perlu. Cuma kalau orang tuanya yang PPT, Ya. agak sulit juga gitu kan. Ada sampai mereka merasa tersinggung. Ah. Ya, anak-anak nggak gila gitu loh. Memang benar, mana ada. Makanya saya ngasih pengarahannya emang agak pelan, Ibu. Bukannya anak psikolog itu anak yang gila, saya bilang gitu. Tapi ini lebih penekanan psikologisnya di sekolah. Kayak gitu, jadi pelan-pelan saya emang ngomong gitu. Saya mau nambahkan. Silakan. Ya berdasarkan pengalaman di sekolah juga apa ya sebelum juga pernah. Jadi maksudnya inilah dari kasus yang tidak kita tahu dari awal anak ini hiperaktif. Sebenarnya disinilah kita baru bisa sadar bahwa pentingnya peran guru BK itu kan. Iya, Nah, benar. karena guru BK itu kan punya punya Catatan cara sendiri ya. bagaimana mengobservasi anak tersebut. Jadi ketika sudah jelas hasil analisasi guru BK ini dapat disampaikan dengan adanya bukti ya data yang sudah diobservasi gitu kan. Nah itu yang bisa disampaikan kepada orang tua sehingga orang tua nggak akan ngeyel lagi. Iya, benar. Kebanyakan orang tua ngeyel ya. Ya gitu. Kalau menurut saya sih itu ya butuhnya ada guru BK atau mungkin kalau sekolah-sekolah yang bagus biasanya ada psikolog anak. Ya. Iya. Nah ketika udah ada itu ya berarti memang disolusikan harus mencari guru teacher itu Iya, benar. untuk pendampingan anak supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan anak-anak yang lain. Karena apa? Karena nggak mungkin guru ngurusin anak satu anak. Iya. Sementara anaknya dan itu juga bisa berdampak kepada anak yang lain. Anak lain akan tidak betah. Terganggu juga ya. Nah, terganggu dan mungkin akan mencari sekolah lain. Nah itu ya kita dampak negatifnya ya. Jadi ada satu perlu mungkin di sekolah guru BK lah ya, tapi memang guru BK itu yang udah belajar lah, memang mungkin Bidangnya. bisa Iya, menjadi gitu. Nah itu yang bisa membantu kita menyampaikan, mengkomunikasikan kepada orang tua tersebut bahwa anaknya begini loh kondisinya, ini berdasarkan data saya, analisa saya dalam kesehariannya gitu, baru bisa disampaikan. Dan mungkin kita bisa cari jalan keluar, apa tahu psikolog yang murah atau apa terapis yang murah supaya bisa membantu. Ya. Gitu sih. Oke, terima kasih. Berikan waktu dulu untuk bilang lagi. Dari kemarin Bu Iwan dibilang Saya sebenarnya pengen ngomong banyak soal ini karena ini sangat relate sekali. Relate sekali dengan apa yang terjadi di sekolah ya, cuman Udah, Bu. suara saya gini.